Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya jawabannya itu lancar semuanya. Sehat Pak Ibu nggih? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Taufik dipimpin doa sebentar untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Pak Taufik atas pembukaan doanya. Oke, sebelum saya mulai mengenai profil pelajar Pancasila ini nanti, saya ingin tanya terlebih dahulu. Ada mungkin dari teman-teman di sini para peserta yang paham atau mungkin sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai dari profil pelajar Pancasila ini. Oke, saya ingin tahu jawabannya dulu dari Bu Dena, coba. Dari ibunya Bu Dena dulu ini, bagaimana pemahamannya dulu mengenai dari profil pelajar Pancasila yang dipahami itu, atau mungkin yang diketahui aja. Silakan Bu Dena. Tentang profil pelajar Pancasila ya Pak? Iya Pak. Yang saya ketahui itu kalau profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 karakteristik Pak. Yang pertama itu ada karakteristik beriman ataupun berakhlak mulia Pak. Yang kedua itu kebinekaan global. Kemudian yang ketiga itu gotong royong. Yang keempat kreatif. Kelima itu mandiri. Kemudian yang terakhir itu bernalar kritis Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti perwakilan dari teman-teman di sini sudah ada yang tahu mungkin ya. Sudah di bagian awal itu dijelaskan dari Bu Dena mengenai 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menunjukkan slide-nya di sini nanti. Ini akan saya tunjukkan mengenai profil dari pelajar Pancasila. Kelihatan ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Kelihatan Pak. Sudah Pak. Kelihatan. Oke. Kita mulai di bagian awal. Di sini bagian profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan yang dikatakan dari Bu Dena tadi, yaitu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Sebelum kita menginjak ke bagian materinya, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu dasarnya yang digunakan itu apa di sini. Ini mengenai visi dan tujuan dari pendidikan. Ini kita membaca saja dulu, melihat dari pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, alinea keempat. Fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian tujuan berkembangnya potensi peserta didik. Ini nanti yang akan kita sampaikan kenapa pentingnya itu di bagian profil pelajar Pancasila. Dan yang pertama adalah di sini nanti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Terus kemudian kita lewati dulu di bagian ini, di bagian visi dan tujuan, kita fokuskan di bagian mengapa dinamakan profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui, di bagian penamaan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Sesuai dengan prinsip visi dan misi tadi, ini nanti akan kita tekankan pada karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Dan di sisi lain, Pancasila adalah satu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar Indonesia. Kita di sini nanti katanya adalah dengan merdeka belajar. Dan juga jangan lupa untuk menekankan nilai karakter pada setiap siswa. Maka dari itu, di sini nanti seperti yang dikatakan dari Bu Dina tadi, kita akan membahas 6 dari dimensi
profil pelajar Pancasila itu tadi. Bisa dilihat di sini dengan mengacu di bagian kepada hal tersebut, maka disusunlah dimensi-dimensi profil dari pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari poin 1 di sini bisa kita ketahui bahwa di sini nanti ada di bagian awal di sini nanti ialah nanti pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang difokuskan di bagian poin awal di sini nanti. Nah, di sisi lain di sini nanti di bagian poin 2, 3, 4 dan sampai 6 di sini nanti ada yang paling mendasar yang ingin nanti saya sampaikan. Nah, salah satunya di sini adalah mengenai berkebinekaan global. Kalau di sini dijabarkan, mungkin di bagian pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya leluhur, lokalitas dan identitasnya itu tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya leluhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur bangsa. Itu mengenai penjabaran salah satu di bagian 6 dimensi tersebut. Oke, saya ingin nanti kita di sini berkolaborasi, kita berkoordinasi, sini kayak bertanya jawab langsung dengan teman-teman. Di sini nanti saya ingin coba dijabarkan satu saja, atau mungkin di sini di bagian poin yang ketiga, mandiri. Ini saya ingin bertanya dulu, coba sebelum nanti kita membahas di bagian poin ketiga di sini nanti. Saya ingin penjabaran atau mungkin pemahaman langsung dari poin 3 dari mandiri. Dari Pak Saiful Rizal, coba mungkin pemahaman jenengan bagaimana di bagian poin 3 mandiri di sini nanti mengenai profil pelajar Pancasila. Silakan Pak Saiful Rizal. Ya, terima kasih Pak Santawi atas kesempatannya. Menurut hemat pendapat saya di poin ketiga di profil pelajar Pancasila yang mandiri, yaitu kesadaran akan diri sendiri, Pak. Jadi kesadaran akan diri sendiri siswa tersebut kalau kita di proses belajar mengajar ya. Maksudnya di sini contoh konkretnya saja, ketika misalnya siswa tersebut rambutnya panjang, Pak. Jadi tidak perlu untuk ditegur. Oh iya. Tapi dia secara sadar untuk merapikan sendiri rambutnya seperti itu, Pak. Jadi sadar dengan kondisi secara mandiri siswa tersebut. Itu pendapat saya. Terima kasih. Itu pemahaman dari Pak Saiful Rizal ya. Oke, betul dikatakan di sini nanti mandiri salah satunya itu adalah di sini kayak sadar akan diri sendiri mengenai peraturan dan lain-lain. Memang di bagian mandiri sini nanti ada beberapa penjabaran mengenai dari poin dimensi di sini, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini kaitannya dengan pembelajaran. Kalau tadi yang dikatakan Pak Saiful itu mengenai istilahnya kayak kesadaran diri, itu Pak Saiful ya. Nah, terus kemudian elemen kunci dari mandiri ini terdiri dari kesadaran tadi, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Oke, untuk yang poin berikutnya di sini di bagian poin yang keempat, bergotong royong. Yuk kita bahas bersama-sama. Dari di sini mungkin tanya dulu di bagian Pak Taufik ini. Tadi sempat disinggung juga masalah gotong royong ini. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik? Siap Pak. Ya, oke. Silakan Pak Taufik. Di bagian gotong royong pemahamannya yang jenengan gimana ini bagian di sini? Ya, kalau pemahaman saya bekerja secara bergotong dan diroyong, Pak. Jadi artinya, ya maksudnya begini, Pak. Contoh kita misalkan praktek, Pak, praktek bersama. Kalau satu orang yang melaksanakan aja berarti kan tidak gotong royong, Pak. Ya. Terus ada lagi Pak pertanyaan saya, Pak. Kadang anak-anak itu tanya, Pak, apakah yang namanya kita menyelesaikan soal atau apa namanya mengerjakan soal itu bisa bergotong royong, Pak? Gitu. Terus saya jawabnya iya, oke. Terima
Terima kasih pertanyaannya dari Pak Taufik. Kalau mengerjakan soal itu apakah dipatut juga gotong royong kalau mengerjakan bersama-sama gitu? Mungkin Monggo, boleh silakan. ditambahkan, Pak Taufik, Pak. Ya, silakan Pak Suroso kalau menanggapi dari pertanyaan Pak Taufik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi intinya kaitan dengan bergotong royong ini kata kuncinya adalah kaitan dengan berbagi ya. Jadi kepedulian berbagi dan di gotong royong ini adalah kita bersama-sama dalam secara sukarela, artinya adalah secara kesadaran di dalam contoh realnya adalah tadi sudah disebutkan kaitan dengan praktek tadi. Seperti yang mungkin yang disampaikan Pak Taufik kaitan dengan apakah mengerjakan bersama-sama, mungkin tadi kaitan dengan asesmen ya. Jadi itu tidak tepat kalau kaitan dengan penilaian. Tapi kalau kaitan dengan pekerjaan ya, yang hasilnya nanti produk menghasilkan sesuatu, itu memang harus dilakukan secara bersamaan. Sehingga tujuannya adalah mempercepat, mempermudah dan ringan di akhir dalam sebuah pekerjaan. Itu aja Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan mungkin dari. Terima kasih. Tambahan dikit bisa Pak Santawi. Sedikit dari ya, silakan Pak Saiful Rizal kalau mau menambah. Kalau hemat saya gotong royong itu kan kata kuncinya itu ada dua sebenarnya Pak. Kolaborasi dan peduli Pak. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Suroso tadi. Contohnya kalau kita di praktek ya misalnya ada temannya yang nggak bisa Pak, kan biasanya kelompokan Pak ya. Jadi membantu atau mendampingi temannya itu supaya bisa. Jadi semacam belajar bersama antar teman, seperti itu pendapat saya Pak. Jadi tidak dibiarkan kalau temannya nggak bisa ya diem saja, tapi membantu temannya yang belum bisa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali sanggahan-sanggahan dari teman-teman di sini nanti mengenai bergotong royong. Berarti dilihat kondisinya nanti. Tidak selalu itu salah atau mungkin benar itu enggak, tapi dilihat kondisinya itu apakah dalam keadaan asesmen penilaian atau dalam lingkup pekerjaan. Oke, terus kemudian yang bagian bernalar kritis, silahkan mungkin kalau ada yang mau menunjukkan atau mungkin pemikirannya itu bagaimana mengenai bernalar kritis. Silahkan mungkin dari ibu-ibu atau mungkin dari bapak, silahkan. Belum saya tunjuk, gitu. Silahkan. Bernalar kritis mungkin contohnya seperti ketika guru memberikan tugas kepada siswanya, tugas misalkan praktek di situ tentang troubleshooting, di situ dia berpikir bagaimana memecahkan masalah tersebut, gitu Pak. Berarti kayak problem solving gitu ya, Bu Sis ya? Iya. Dari Pak Irladi mungkin mau menambahkan mengenai di bagian poin bernalar kritis, silakan. Baik, tambahan sedikit dari saya, paling untuk bernalar kritis itu maksudnya pada saat melaksanakan praktek ataupun teori, peserta didik itu harus memahami betul-betul dan bertanya. Apabila dia tidak bertanya itu dianggap dia vakum, Pak. Nah, mungkin dengan dia bernalar kritis, memecahkan suatu masalah, ketemu pada saat pembelajaran praktek itu ada masalah, itu dia bisa membantu. Kemudian dia kalau emang sudah nggak ketemu lagi dengan jawaban atau apapun, itu bisa bertanya dengan gurunya, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu ya, mungkin dari pemahaman dari kedua orang tadi mengenai berkritis, berarti dilihat dari kondisinya juga. Terus kemudian di sini nanti mungkin dari penjabaran beberapa di sini nanti ada yang pelajar yang bernalar kritis itu mampu misalnya secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, hitungannya mengenai penjabaran dari bernalar kritis itu. Dan juga membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Itu apa istilahnya kayak penjabaran dari salah satu pemahaman di beberapa referensi. Oke,
kemudian yang poin yang terakhir, ini kaitannya sangat penting sekali, yaitu siswa itu harus kreatif. Kreatif. Oke, terima kasih yang baru bergabung, mungkin Pak Tri. Halo Pak Tri. Oh, Ya, masih Pak. Ya, terima kasih Pak Tri. Pak Tri bisa mungkin pemahamannya mengenai poin yang ke-6 ini, pelajar profil itu Pancasila, bagaimana Pak Tri? Pemahaman di bagian poin kreatif. Silakan Pak Tri. Oke, jadi maksudnya pertanyaan nomor 6 yang harus saya sampaikan apa? Iya, pemahaman jenengan di bagian poin 6 ini nanti seperti apa di bagian poin kreatif ini? Penerapannya untuk pembelajaran siswa ini. Siswa itu harus seperti apa toh di bagian poin kreatif? Oh gitu. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman ya, artinya kreatif yang kita harapkan dari anak-anak itu kalau dikaitkan dengan jurusannya, misalnya anggaplah dia di PKR ya. Jadi kadang-kadang kan kita kasih satu masalah, misalnya pada saat praktek, kemudian sebelum praktek itu si trainer itu udah kita kerjain dulu gitu. Kita kasih troubleshooting segala macam. Nah, kita menuntut bahwa anak-anak itu oke lah secara SOP dia harus sudah terbiasa ya, SOP ini yang dibongkar, ini yang dibersihkan dan segala macam. Tapi ketika kita ada sesuatu yang kita kasih trouble, dia harus berpikir cepat. Bisa jadi untuk mengetahui persoalan itu tidak melulu harus SOP, bisa jadi ya. Tetapi itu pemikiran yang alternatif, artinya mereka dilatih untuk kreatif menemukan satu masalah tanpa SOP, meskipun kadang-kadang ya ini kalau di konteksnya perlombaan nggak boleh ya. Setahu saya SOP, gitu ya. Harus SOP, nggak boleh. Cuman kan mereka punya keyakinan, oh tebakan saya kalau nggak ini gitu. Jadi langsung gone ya, ya, tapi pada saat mengerjakan tetap harus SOP gitu. Tapi pola pikirnya tebakan saya kalau nggak ini, ya itu kan perlu daya nalar yang tinggi kan, karena harus di. Dan contoh misalnya begini, saya pernah suatu saat memberikan trouble di mesin diesel ya. Jadi simpel sih, waktu itu baut di atas filter itu saya ganti gitu. Nah, jadi mesin ini saya ganti bautnya. Biasanya kan dia pakai nipel gitu ya, atau apa sebutan benju atau banjo. Baut berlubang kan, saya ganti baut biasa gitu. Kemudian anak saya suruh cek satu persatu kan, siapa yang bisa menemukan. Ternyata ya sampai saat itu tidak ada yang menemukan gitu. Artinya kan aliran bahan bakar nggak bisa masuk, otomatis mesinnya nggak akan hidup kan. Nah, lucunya begitu sudah saya kasih rahasianya, mereka terkesan satu. Yang kedua, pada saat mereka kerja di kapal, kebetulan ini anaknya anak teknika kapal niaga ya. Ketemu hal serupa dikerjain sama KKM-nya, kepala kamar mesin gitu. Nah, anak ini ingat apa yang saya lakukan itu. Bener dikerjain, akhirnya dia dapat inilah penghargaan dari KKM-nya. Wah, jadi hal yang saya lakukan itu ternyata ya nggak tahu apa menginspirasi atau mungkin diingat sama dia. Jadi akhirnya sama KKM-nya ya jadi inilah dikasih apresiasi gitu. Karena mekanik-mekanik yang senior yang lain juga nggak merhatikan gitu. Iya. Jadi kreatif itu ya. Nah, seperti ini tuntutan kreativitas kan yang modelnya kayak gitu. Itu mungkin kalau SOP ya kan harus dicek semua dari mulai tangki dan segala macam kan. Harus diurutkan gitu. Itu Pak, mungkin kesan saya kalau atau apa istilahnya, komentar saya terhadap tuntutan kreativitas anak. Gitu ya. Itu Pak, berarti makasih, juga Pak. Berarti juga harus dipicu dari gurunya juga Pak ya untuk menimbulkan. Oh iya, betul. Pemikiran seperti itu. Mungkin dari Pak Toto mau menambahkan, silakan, masih ada waktu sedikit. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tri, saya pun sangat setuju ya. Mungkin hanya menambahkan aja yang
kaitannya dengan poin 6 kreatif ini, kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran di sekolah, ya, siswa memang dituntut untuk berpikir lebih jauh daripada apa yang kita biasa instruksikan kepada mereka. Nah, dalam hal contoh misalkan melihat peluang apakah dia nanti setelah lulus harus menjadi mekanik di bengkel tertentu, harus ikut kerja dengan orang. Nah, dia harus berpikir sampai sejauh itu. Kalau bisa kan kita arahkan jangan sampai menjadi pekerja, tapi bisa menciptakan peluang, bisa berwirausaha. Gitu ya Pak. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dari penjabaran tadi sedikit demi sedikit saya berikan pemicu, istilahnya kayak pertanyaan sedikit tapi penjabarannya dari Mas Henry itu bagus sekali. Oke, itu ya dari teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Di sini poin-poin dimensi itu seperti itu yang bisa dipahami dengan bagus dan bisa diterapkan untuk siswa kita nantinya. Oke, poin yang pertama, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berlaku kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu tadi di bagian profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya di sini, teman-teman. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.